Saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Vianus Arung. Kali ini dalam Sultra mencari figur pemimpin masa depan. Saya berada di Kota Madya Bau-Bau, tepatnya di Keraton Buton. Di 2024 nanti, setiap calon pemimpin masa depan akan berebut kursi nomor 1 di provinsi ini, Sulawesi Tenggara. Mulai mempersiapkan diri dari saat ini. Bagaimana dengan masyarakat? Apa harapan mereka untuk sosok figur pemimpin masa depan Sulawesi Tenggara? Bersama saya dengan Vianus Arung dalam Sulawesi Tenggara mencari figur pemimpin masa depan. Selamat sore Bapak-Bapak. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit ini Pak ya. Nah, pemimpin seperti apa Pak? Figur pemimpin seperti apa yang Bapak-Bapak inginkan selaku masyarakat Kota Bau-Bau? Silakan Pak. Memperhatikan masyarakat. Pemimpin memperhatikan rakyat kecil. Mau gubernur mempertahankan masyarakat kecil. Saya berada di komunitas buruh bagasi kapal pelni pelabuhan Kota Bau-Bau. Nah, saya akan coba ngobrol bersama dengan bapak-bapak ini yang sudah pada kumpul di sini. Ya. Nah, selamat sore Pak. Dengan siapa Pak? Nah, untuk 2024 nanti tentunya kita akan melaksanakan pemilihan gubernur ya Sulawesi Tenggara. Nah, harapan Bapak selaku buruh bagasi Pak, apa harapan Bapak untuk sosok pemimpin di masa yang akan datang? Harapan kami buru-buru diperhatikanlah di pelabuhan tempat kerja kami apabila gubernur pemilih tersebut. Sekian bisa. Kita akan ke salah satu pelaku usaha UMKM. Selamat sore Pak Heri. Sore Pak. Oke, kita mau mengganggu nih Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, sedikit ngobrol-ngobrol Pak ya. Ya. Untuk 2024 nanti kita masyarakat Sultra tentunya akan memilih pemimpin ya. Nah, menurut Bapak atau apa yang Bapak harapkan selaku pelaku usaha untuk pemimpin di masa depan? Kami sebagai pelaku usaha ingin punya pemimpin yang tegas, merakyat, dan tentunya melayani masyarakat. Baik, luar biasa. Oke, terima kasih Ya. Pak Heri. Oke, Pak. Kita akan mengobrol bersama dengan salah seorang pelaku usaha mikro. Nah, ikut saya yuk. Selamat sore Mas Safaat. Sore Pak. Oke. Nah, ini lokasi wisata apa di sini Pak? Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi di sini ya lokasi tempat rekreasi ya. Tempat rekreasi. Ini namanya Kota Marak di sini. Di 2024 nanti kita akan ada pemilihan gubernur kan. Nah, sebagai pelaku usaha mikro UMKM ini, nah kira-kira apa harapan Mas Safaat ini untuk pemimpin sosok atau figur pemimpin di masa depan? Bisa disampaikan. Jadi tentunya keinginan kita bagaimana nanti figur di masa depan itu seorang calon gubernur sangat
banyak. Tetapi kita lebih spesifikkan lagi, karena berhubung saya ini adalah seorang pedagang, jadi tentunya kami menginginkan pemimpin yang memang memperhatikan UMKM kecil, terkhusus di daerah Sulawesi Tenggara. Seperti apa yang saya sedang laksanakan sekarang ini. Luar biasa. Nah, ada tidak mengetahui kira-kira kandidat calon gubernur di 2024 tadi? Kandidat calon gubernur. Kalau untuk di daerah saya ya, di daerah khususnya Kota Bau-Bau, itu yang paling menonjol sampai sekarang sih warna hijau, ASR. Luar biasa. Itu setahu saya ya. Baik. Oke. Nah, kira-kira harapan Anda selaku pelaku usaha UMKM mungkin bisa disampaikan langsung saat ini, apa yang benar-benar menjadi prioritas bagi para pelaku usaha UMKM saat ini? Yang prioritas Paling utama. prioritas ya. Jadi tentunya yang paling menjadi prioritas utama bagi kita pelaku usaha UMKM ini adalah perhatian dari pemerintah. Perhatian dari pemerintah setempat. Bagaimana untuk bersama-sama mengembangkan UMKM kecil ini. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak buat waktunya Mas Safahat. Semoga harapannya bisa terpenuhi di masa akan datang. Insya Allah. Baik, saudara, saya sudah berada di Kelurahan Karing-Karing, di mana di tempat ini saya melihat ada banyak sekali masyarakat pelaku usaha tani. Nah, saya bertemu dengan salah seorang, Pak Putu. Selamat sore, Pak Putu. Selamat sore Bapak, apa kabar? Oke, baik. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Baik sekali Pak. Baik sekali. Nah, boleh bincang-bincang sedikit, Pak ya? Silakan, Pak. Nah, terkait 2024 nanti, Pak, sebagai pelaku usaha tani, kira-kira apa harapan Bapak untuk figur atau sosok pemimpin Sultra di 2024 nanti? Ya, silakan mungkin bisa disampaikan, Pak. Kalau kami petani itu situasi sekarang ini kendala kami itu yang pertama itu kesusahan mencari pupuk sangat langka sekali, langka sekali. Bahkan kita punya uang tapi kita tidak bisa membeli. Itu yang Wow. pertama. Itu menarik ya. Jadi hari ini petani merasa kesusahan mendapatkan Betul, pupuk ya. susah sekali. Sekalipun ada uang untuk membeli, tapi pupuknya susah. Susah. Oke, baik. Jadi apa harapannya kira-kira di tahun 2024 ada sosok pemimpin yang seperti apa yang Bapak harapkan kira-kira? Kembali ke tujuan utama kami di sini ya, sebagai masyarakat trans, kita dijanjikan pertanian, terus segala sesuatu kita di backup, misalnya pupuk apa semua, kembalikanlah seperti itu. Jangan dibuat mahal, jangan dibuat ribet gitu. Dulu kan kita gampang cari pupuk, terus harga beras penjualannya bagus, tidak susah. Sekarang jual beras susah, pupuknya mahal, jadi benar-benar kita merasa berat sekali. Kita butuh sosok pemimpin yang pro pertanian. Luar biasa. Semoga harapan Pak Putu yang mewakili teman-teman para petani di Kelurahan Karing-Karing ini bisa terwujud, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak. Oke, terima kasih buat ngobrol-ngobrolnya, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan disampaikan ke calon-calon pemimpin berikutnya. Baik, Terima kasih baik. banyak. Ya, saya dengan Bapak siapa, Pak, ini, Pak? Saya Wayan Musnada. Baik, Pak Wayan. Nah, Pak, kegiatannya apa sehari-hari, Pak? Saya pelaku usaha kecil Pak, dari Batu Merah Pak. Oh, pelaku usaha batu merah, Pak ya? Usaha batu merah ya? Ya. Kalau Bapak sendiri sebagai pelaku usaha kecil, Pak, nah, apa yang Bapak harapkan untuk figur atau sosok seorang pemimpin di Sulawesi Tenggara ini ke depannya, Pak? Silakan. Ya, kalau kami berharap itu Pak, supaya ada pemimpin yang berbirokrasi itu yang tidak menyusahkan kami Pak. Misalnya kami tidak dibikin ribet lah, kami pengusaha kecil ini. Samping itu kami kan juga banyak menyerap tenaga kerja untuk kami Pak. Pak. Jadi harapan Bapak mungkin bisa simpulkan bahwa Bapak menginginkan pemerintahan ke depan tidak membuat ribet urusan perizinan seperti itu, Pak ya? Ya, untuk betul. pelaku usaha kecil ini, Pak ya? Ya. Oke, Bapak. Mungkin ada pesan-pesannya lagi, Pak, untuk kandidat calon gubernur di masa depan? Yang bisa juga dibantu misalnya ada pendanaan supaya lebih lancar dikeluarkan dari pihak pemerintah. Mungkin ada semacam bantuan permodalan mungkin, Pak ya? Jalan begitu Pak. Baik, oke, luar biasa. Nah, terima kasih banyak Pak Wayan atas bincang-bincangnya sore hari ini, Pak. Terima kasih, Pak.
Masih di Kelurahan Karing-Karing, Kota Madya, Bau-Bau. Saya bersama dengan tokoh adat masyarakat Bali Kelurahan Karing-Karing. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau, Pak Ketut ya. Sebelumnya Om Swastiastu, Pak Swastiastu. Sebagai tokoh adat masyarakat Bali yang ada di Kelurahan Karing-Karing ini, Pak ya, Kota Madya, Bau-Bau. Nah, apa harapan Bapak untuk sosok atau figur pemimpin Sulawesi Tenggara, dalam hal ini gubernur di tahun 2024 nanti jika terpilih? Mungkin bisa disampaikan, Pak. Bapak pemerintah, lebih khusus lagi Bapak pemerintah daerah, untuk bisa untuk bisa memperhatikan kami di sini, untuk memberikan kenyamanan, kedamaian untuk hidup bersama-sama di daerah di sini ini, khususnya di Kelurahan Karing-Karing. Mungkin harapan yang lain juga supaya Bapak pemerintah bisa memperhatikan di mana kekurangan kami, tapi yang jelas yang kami mau adalah kedamaian, terutama itu kedamaian yang kami inginkan. Berarti saya bisa simpulkan bahwa sebagai tokoh adat masyarakat Bali di Kelurahan Karing-Karing ini, Bapak menginginkan calon pemimpin di masa depan untuk menjaga keamanan dan antar suku begitu, Pak ya. Antar suku ya, antar mungkin lintas agama begitu ya. Oke. Iya, terima kasih, Pak. Nah, saudara, masih di Kelurahan Karing-Karing. Ya, saya sedang bersama tokoh agama Hindu untuk masyarakat adat Bali yang berada di Kelurahan Karing-Karing. Nah, selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Madi Sumadi. Nah, Pak Made selaku tokoh agama, Pak ya, untuk 2024 nanti kita akan mencari atau memilih pemimpin Sulawesi Tenggara. Nah, sebagai tokoh agama, apa yang Bapak harapkan? Figur atau sosok seperti apa yang Bapak harapkan ketika 2024 nanti kita memilih seorang pemimpin? Mungkin seperti apa, bisa disampaikan? Terima kasih, Pak ya. Kami sebagai warga Karing-Karing ya, menginginkan pemimpin yang terutama yang jujur, ya, yang adil, dan memperhatikan masyarakat. Ya, jadi apa kebutuhan dari masyarakat itu aspirasi masyarakat itu yang dijalankan. Itu pertama. Jadi itu yang pertama, yang artinya memihak kepada masyarakat. Ya, pemimpin yang melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Jika seseorang telah terpilih di 2024 nanti, apa pesan-pesannya yang bersangkutan dengan agama Hindu khususnya, Pak, yang bisa disampaikan? Setelah nanti misalnya beliau naik ya, khususnya kami yang beragama Hindu sebagai minoritas, Pak ya, agama Hindu, tolonglah kami diperhatikan, misalnya masalah tempat ibadah, karena kami ini tempat ibadah kami juga masih ada yang kurang ya. Itu tolonglah diperhatikan lewat bapak-bapak nanti yang naik, tolong perhatikan tempat ibadah kami supaya umat kami beribadah bisa nyaman gitu. Karena ibadah kami masih ada yang kurang bagus gitu, Pak. Mungkin itu yang terutama, Pak. Dalam hal ini berarti tempat ibadah pura begitu, Pak? Iya, pura. Oke. Nah, sekian mungkin Pak Made, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih banyak, Pak ya. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi. Apa kabarnya, Pak? Selamat. Luar biasa. Baik, nanti kita ngobrol sedikit, Pak Pendeta, sebagai rohaniawan Kristen ya, terkait di 2024 nanti fungsi nomor 1 Sulawesi Tenggara ya, calon pemimpin kita di masa depan. Nah, apa harapan Pak Pendeta sebagai rohaniawan Kristen untuk figur atau sosok pemimpin di masa depan, khususnya di pemilihan kepala daerah 2024 nanti? Silakan. Sebelum ke harapan, tentunya saya memulai dulu dari filosofi pemimpin menurut. Tentunya karena ini saya mewakili rohaniawan Kristen, maka dasarnya adalah kebenaran, adalah Alkitab. Dalam Alkitab, figur sebagai seorang pemimpin itu
dia harus memiliki hati hamba. Maka harapannya tentunya yang akan memimpin Sulawesi Tenggara ini adalah seorang yang memiliki hati pelayan. Implikasinya bahwa dia harus ada di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin, yang terdiri dari rupa-rupa golongan ini, rupa-rupa ras, agama, dan dia harus ada di tengah-tengah semua golongan ini. Itu harapan yang mendasar, bahwa pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin, dan dia memiliki sikap hati sebagai seorang pelayan, seorang hamba. Bahwa pemimpin dia harus meletakkan posisinya untuk semua yang dia pimpin. Artinya ketika seseorang, karena sistem kita kan sudah terbangun, seorang pemimpin lahir melalui sistem pemilihan. Ketika dia duduk, tentunya dia akan menjadi bukan hanya memimpin atau mengayomi atau melayani orang-orang yang tadinya memilih dia, tetapi kemudian akhirnya ia akan menjadi pemimpin bagi semua orang. Dan mungkin tentunya dibuktikan dengan karya nyatanya. Ya, mungkin bahasa yang sering kita dengar adalah pemimpin yang melayani masyarakat. Iya, itu. Baik. Oke, terima kasih untuk pandangan, untuk harapan yang disampaikan terkait pemimpin di masa depan yang kita bayangkan. Oke, siap. Saudara, ini adalah tempat kunjungan saya yang terakhir. Ini sudah malam, tepat pukul 18.44 waktu Indonesia Tengah. Saya berada di Pondok Pesantren Nizamuddin Aulia, pimpinan Bapak Ustadz Haji Laude Ali Abdillahi. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah seorang tokoh ulama sekaligus pimpinan pondok pesantren di tempat ini. Ikut saya, kita bertemu beliau. Saudara, saya sudah berada bersama dengan Bapak Ustadz Ali. Nah, saya akan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, kita akan berbincang sedikit. Saya minta waktunya sedikit ya Pak Ustadz. Di 2024 nanti Pak Ustadz, ini kan kita akan memilih pemimpin ya. Nah, yang saya tahu bahwa Pak Ustadz ini adalah ulama juga, tokoh agama ya. Dan tentunya punya pandangan tersendiri menurut agama untuk memimpin atau sosok figur pemimpin kita untuk Sultra di masa yang akan datang. Nah, menurut pandangan Pak Ustadz, seperti apa seharusnya pemimpin di masa depan? Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab karena adalah merupakan masa depan kita untuk Sulawesi Tenggara pada khususnya dan pada umumnya Indonesia bagian timur dan Indonesia seluruhnya, bahwa kita menginginkan pemimpin masa depan itu adalah pemimpin yang tegas, agamis, jujur, amanah. Itu barangkali perlu dicermati ya. Karena hal ini akan membawa umat manusia khususnya Sulawesi Tenggara, terutama sekali ya, dari segi ekonomi, dari segi politik, pendidikan. Pak Ustadz, ketika seorang pemimpin nanti menduduki 01 Sultra, kursi 01 Sultra, apa kira-kira pesan-pesannya atau mungkin permintaan sebagai permintaan mewakili para ulama dan santri-santri yang Bapak pimpin mengenai banyaknya pondok pesantren yang saat ini seperti kurang diperhatikan oleh pemerintah? Silakan disampaikan Pak Ustadz. Terima kasih banyak, ini pertanyaan yang harus dijawab juga karena ini sangat penting untuk kehidupan kita bermasyarakat dan beragama. Ya, mohon kepada para pemimpin masa depan, siapapun yang akan terpilih, maka kami mohon untuk memperhatikan pondok-pondok pesantren, khususnya penghafal Al-Quran, karena sesungguhnya dengan santri-santri menghafal Quran setiap hari, siang dan malam, mereka akan menarik rahmat Allah, menarik keberkahan untuk kehidupan semua manusia, terutama muslim, dan akan membantu secara otomatis membantu pemerintah
di dalam kedamaian, di dalam keberkahan hidup untuk semua, baik yang memerintah maupun rakyat biasa. Dan dengan demikian, dengan agama atau dengan Al-Quran yang dibaca setiap hari, tentu akan melahirkan kasih sayang, rahmat dari rakyat kepada pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya. Berbagai daerah selalu diembuskan itu isu sara terkait pemilihan kepala daerah. Nah, bagaimana Pak Ustadz menanggapi ini? Karena di berbagai daerah ini terjadi. Dia suku apa, saya harus milih suku apa, dia ras apa, seperti itu. Nah, apa tanggapan Pak Ustadz terkait hal ini, Pak? Masalah ras itu, masalah suku tidak ada jadi soal. Yang penting kita inginkan adalah dia seorang pemimpin untuk berbagai golongan, dan dia berpandangan luas untuk membangun semua golongan, semua suku, semua agama. Ini yang kita inginkan. Jadi bagi kami, bagi kita para ulama, kita tidak masalah. Karena ini adalah untuk kemajuan kita bersama, untuk kehidupan kita bersama. Dan kita ini hidup bermasyarakat, saling memberi dan saling menerima. Maka tidak ada perbedaan agama, suku, dan bangsa sekalipun. Kita mau hidup damai, aman, tentram. Karena itulah kehidupan kita. Pak Ustadz, saya sangat merasa terhormat sekali bisa ngobrol dan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Ali. Sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, begitu Pak. Saya merasa terhormat sekali, Pak. Ya. Nah, Pak Ustadz, saya pamit. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, usai sudah kebersamaan kita di Kota Bau-Bau untuk mencari figur pemimpin masa depan Sulawesi Tenggara. Nantikan terus tayangan-tayangan selanjutnya di kota dan kabupaten-kabupaten yang berbeda tentunya. Saya Vianus Arung undur diri, dan jangan lupa saya mohon untuk bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share tayangan ini ke semua teman-teman media sosial kita. Salam.